provinsi. Tadi Mbak Ani ini banyak Mbak Ani masukan dari Bu Kadis, nanti ditambahin sama si Mbak Ami, nanti dikirim ke Mbak Hani ya. Jadi aturannya biar sama-sama. Cuman kayaknya yang paling menarik itu aku ingin mengapresiasi ini loh Mbak Ani, bahwa di masa beliau PKL di apa Bu, Taman Budaya Malang tuh bisa teratasi, bisa masuk ke dalam, jadi nggak di pinggir jalan lagi. Itu kan juga kalau bukan pendekatan khusus nggak akan mungkin mau Mbak. Strateginya gimana Bu, mungkin bisa dijelaskan? Iya, kita wawancara. Jadi ya memang sebetulnya PKL itu butuh apa sih? Hanya butuh tempat ya, tempat, terus pengakuan sama perlindungan. Perlindungannya itu agar dia tetap bisa jualan di situ, gak diobrak-obrak kan gitu. Nah, kita sebetulnya barternya itu kalau Pemprov mendapatkan, akhirnya itu jadi wisata kuliner kan, jadi pusat wisata kuliner yang rencananya nanti kalau memang ini insya Allah berjalan dengan baik, nanti akan diresmikan oleh Ibu Khofifah. Karena ini belum pernah nanti, karena di situ akan ada tampilan seniman, anak-anak jalanan tampil di situ, terus tadi topeng panji gitu secara bergantian juga akan ada leveling tertentu topeng panji nanti kalau memang kami bekerja sama dengan Biro Jasa Perjalanan Wisata, itu nanti agak levelnya kita pengennya kayak tali kecap gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya ada paket wisata termasuk di situ diperlihatkan topeng panji. Nah, topeng panji nggak hanya tarian tapi ada ritual. Kadang-kadang kan orang Indonesia, apalagi orang Jawa kan sukanya mistis-mistisnya. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan dan sekaligus cerita panjinya dan keseniannya. Bagaimana caranya PKL itu masuk? Emang agak berat kami itu pertama kali koordinasi karena ditumpangi oleh banyak sekali preman di situ. Jadi kami nggak sendiri Bu, kami kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan lahan. Jadi aset Pemprov sekarang yang idle ini saya sudah mulai buka untuk pihak ketiga agar bisa mendapatkan hasil PAP untuk Pemprov. Jadi bersama pihak ketiga kami memberikan tadinya mereka itu nggak tahu kalau itu bisa ditempati. Memang Pemprov tidak membukakan wilayah itu untuk mereka tadi. Nah, karena saya melihat ini selalu gelap, selalu sepi, padahal ini adalah sebuah pendopo, yang namanya pendopo itu kan tempat berkumpulnya orang ya. Tapi kenapa ini terlalu tertutup pagarnya? Kemudian saya buka, saya tawarkan, mau nggak daripada sewa di depan bayar ke preman dan nggak jelas, setiap ada Satpol PP selalu diusir di situ. Kami buatkan sebuah kawasan di lokasi tertentu, nanti harus berjualannya di sisi sini. Monggo berjualan di situ dan saya jamin tidak ada PKL lain yang masuk di situ. Jadi hanya yang berjualan di depan Taman Krida saja yang boleh masuk di situ. Dan itu mereka wanti-wanti, awas loh Bu, kalau ada PKL lain yang Ibu masukkan ke sini, kita wah kayak gitu. Jadi syaratnya hanya mereka membentuk sebuah paguyuban, namanya paguyuban PKL Taman Krida kalau nggak salah. Nah, memang saya bekerja sama dengan paguyubannya untuk masuk itu. Syaratnya yang mereka ajukan adalah nanti jangan-jangan mereka ketakutannya gini. Jangan-jangan kalau saya masuk ke dalam, saya nggak laku lagi karena orang-orang biasa beli di luar kan kelihatan gitu. Terus kami bilang jangan khawatir, nanti kami akan mensosialisasikan, bikinkan tulisan sebesar-besarnya di situ bahwa PKL ini masuk di dalam. Dan saya menjamin bahwa tidak akan ada lagi PKL lain yang berjualan di depan karena kawasan depan itu nanti kita tutup untuk clearance. Dan kami juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti listrik, air bersih. Lalu untuk meramaikan usaha mereka, kami juga akan ada tampilan-tampilan yang tadi. Jadi ini
pusat wisata kuliner. Dan kalau Bapak Ibu pirsa, dulu Taman Krida Budaya pagernya kayak sekolah SD dia tertutup gitu ya. Ini sudah kami buka Ibu, jadi dari luar kelihatan pendoponya, kelihatan Orang pun masuk apa namanya ininya, apa gerbang kayak gerbang Mojopahitnya gitu. Itu sudah terlihat. Jadi nantinya itu juga akan menjadi tempat bagi para seniman-seniman muda untuk berlatih, hanya berlatih ya di situ. Tapi kalau untuk menampilkan atau punya pentas atau ada apa namanya suatu urusan ya, karena itu milik pemerintah, butuh juga biaya pemeliharaan, ada sewanya. Keren ya, jadi kan apa, aku masih jadi foto. Tadi batuk-batuk soalnya Bu. Tadi Ibu jadi ini ya, dapat semua ya. Kalau mau izin bertanya, kalau di bulan Ramadan itu kan yang lagi momen-momen yang lagi ramai itu kan pasar rakyat ya. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi kegiatan pasar rakyat di beberapa titik itu? Kebetulan bukan Ibu. Jadi memang kita terbentur anggaran, tapi kami koordinasi dengan kabupaten kota gitu. Jadi memang kalau ada kabupaten kota yang ada event-event seperti itu, kami bantu publikasinya. Iya, kan memang apa itu kan ini Mbak, apa terkait kayak gitu biasanya programnya Pemkab, jadi bukan provinsi. Terus apa yang berikutnya lagi tadi kan menarik tuh Bu Kadis, itu bisa ditulis nanti Mbak Ani ya terkait PKL. Jadi beliau itu kan tahu gitu loh bagaimana PKL itu mau masuk ke dalam, tapi juga memikirkan mereka punya punya konsumen datang ya kan, punya kan, jadi kan dipikir bener dulu Mbak. Jadi memikirnya itu kan detail banget sampai yang gimana orang keluar tuh benar-benar mau masuk beli ke dalam. Jadi orang nggak dirugikan, apalagi nggak ada kompetitor juga kan, bukan nggak aman nggak ada yang, karena emang kalau di luar tuh kan masih orang lebih cepat larisnya seperti itu. Oke, nanti kemudian paling utama tadi nanti Mbak Hani juga terkait desa sahabat Fatayat ya Bu ya. Nanti bagaimana itu kan menarik Mbak. Cuman nanti ini Mbak, apa terkait itu loh Bu, sebetulnya dari tagline tadi kita punya tadi loh Bu, desa wisata ramah perempuan ya. Iya. Pakai ramah perempuan aja kan, bukan perempuan Boleh, boleh. Kalau ramah perempuan itu nanti dalam fasilitas untuk perempuan itu ada. Karena memang kebanyakan ini ya. Saya juga baru pikiran ini karena Fatayat kan, kami juga belum punya event. Nanti mungkin kalau ada tambahan anggaran, mungkin kita bisa adakan eventnya khusus untuk perempuan. Tapi mungkin bisa di branding event untuk perempuan Muslim. Oh iya. Nah, kan biasanya kan yang rame itu kemarin kami ngadakan acara kecil-kecilan Bu, event frame market namanya. Itu tuh khusus untuk perempuan, jadi isinya itu pernak-perniknya perempuan. Di mana Bu? Itu di Rustic Market. Oh iya. Yang di Surabaya. Oh, di Surabaya. Itu rame itu rame banget. Di samping apa namanya, pernak-pernik perempuan, make up. Nah nanti kalau memang ini bisa diwujudkan, kita akan seleksi make up yang memang halal gitu ya. Jadi kebetulan Bu, kami itu di setiap tahun menyelenggarakan yang namanya tingkepan masal. Tingkepan masal. Jadi kami memfasilitasi bumil-bumil ini untuk melaksanakan tingkepan bersama-sama. Jadi kita undang sama suaminya, kemudian kita berikan bingkisan, goodie bag seperti itu. Terus kita doa bersama, kita undang tokoh agama. Nah kami pikir itu sangat Iya, budaya kan asik ya Bu ya. Itu kapan biasanya? Udah jalan. biasanya itu iya menjelang harlah itu di bulan April itu loh. Nggih, Maret dua kali atau berada dua kali. Jadi tingkepan ini kita angkat, mungkin ada perempuan-perempuan yang mungkin kurang beruntung untuk menyelenggarakan tingkepan karena ingin gitu. Jadi kami undang. Itu waktu harlah ya, sekaligus hari Kartini atau Bisa iya. juga Yang kalau kedua kemarin hari Ibu. Nah, yang kemarin yang terakhir hari Hari Ibu. terus Jadi kan dapat ya terkait Iya. budayanya. Oke.
biasanya kita ada juga fashion show-nya, rangkaian gitu loh. Nggih. KW-nya Pemprov yang Iya, lalu, Pemprov itu yang ada fashion show busana itu muslim ada yang fashion show busana muslim. kepanitiaan. Oke, jadi panitia jadi salah satu yang menampilkan fashion muslimah. Saya justru tertariknya di tingkepan itu. Tingkepan, iya, iya. Tingkepan itu ya. Kalau tingkepan tidak menjadi program kita Sudah berjalan rutin, Sudah, ya. ya. sudah Bisa 3 di- kali Kita sudah dulu, 3 kali kami di 2024 itu ada judulnya itu kita memberangkatkan Gojek, bukan Gojek, pengemudi perempuan Oh iya. untuk berwisata. Kita kerjasama dengan Grab, kita kerjasama juga dengan beberapa pengelola destinasi wisata. Ada sekitar berapa ya, 50 orang yang kita berangkatkan waktu itu. Ini juga menurut saya sih upaya yang luar biasa ya untuk jadi yang pesertanya itu kita mengkhususkan untuk pengemudi dengan pengemudi wanita yang mana dia tulang punggung. Oh iya. Dan perempuan Itu sangat cocok. iya. Ada juga Bu program Iya, itu iya. namanya Mekar. Mekar. Bukan Mekar yang itu ya Bu ya. Mekar ini yang Pemberdayaan. pemberdayaan perempuan tuh Perempuan. kepala keluarga orang tua. Seperti Nah, itu itu mungkin nanti kalau misalnya ini kita itu gandeng beberapa ini sih beberapa perusahaan untuk menjalankan ini, jadi mereka harus peduli lah ya tentang perempuan ini, terutama yang di Grab. Mudah-mudahan ini nanti bisa dilakukan. Kalau ini nanti dilakukan, nanti kami akan koordinasi dengan Iya. Oke, udah. Nanti kan kita akan harus